temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Ayo semuanya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ayo adik-adik semuanya. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kak Angel sangat bersuka cita kita dapat berjumpa di dalam ibadah online 3G Kids Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Nah adik-adik, pada hari ini Kak Angel dan Kak Ivon kembali lagi berjumpa dengan adik-adik semua. Dan sebelum kita memulai ibadah kita, mari bersama-sama kita nyanyikan yel-yel kita ya. Adik-adik semuanya. 3G Kids grow, go and go. 3G Kids grow, go and go. 3G Kids grow, go and go. 3G Kids. 3G Kids grow, go and go. 3G Kids grow, go and go. 3G Kids grow, go and go. 3G Kids. Ayo semuanya. 3G Kids grow, go and go. 3G Kids grow, go and go. 3G Kids grow, go and go. 3G Kids. 3G Kids grow, go and go. 3G Kids grow, go and go. 3G Kids grow, go and go. 3G Kids. Yeay. Nah adik-adik, 3G itu adalah grow, bertumbuh dalam firman Tuhan. Glow, bersinar seperti karakter Kristus. Dan go, pergi bersaksi bagi Kristus. Dan kids untuk K, konsentrasi selama beribadah. I, ikuti lagu dan gerakan dengan sukacita. D, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan S, semangat sampai ibadah selesai. Yeay. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari bersama-sama kita berdoa kepada Tuhan ya. Mari adik-adik semua kita lipat tangan kita, tutup mata kita dan kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini kami anak-anak 3G Kids masih bisa mengikuti ibadah online. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kami dapat bersuka cita, memuji Engkau, bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari adik-adik semua kita katakan amin. Mari adik-adik semua kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia Tuhan yang baik, selalu menjaga kita. Ayo adik-adik semua, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bersuka cita memuji Tuhan. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Ayo adik-adik semuanya. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Ayo semuanya. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, hidupku jadi miliknya. Asik, hidupku jadi miliknya. Asik, yeay.
adik-adik, kita bersama-sama memuji Tuhan kita. Ayo kita bertepuk tangan, kita bersama-sama bersukacita memuji Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Ayo semuanya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ayo adik-adik semuanya. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Ayo adik-adik semuanya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju, seperti dirimu dan diriku. Yeay, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Baik adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dan saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari lipat tangan dan tutup mata kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sekarang kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan Yesus memberkati persembahan kami agar dapat berguna bagi pelayanan di gereja kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik adik-adik, untuk persembahan adik-adik dapat mengumpulkannya di rumah, kemudian diberikan kepada orang tua untuk dibawa ke gereja Sitri Pemulihan Kupang. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik semua, mari semua kita mempersiapkan hati kita. Bersama-sama kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan mari kita menyembah Tuhan. Kita bersyukur sebab Dia Tuhan yang setia, yang selalu bersama-sama dengan kita adik-adik. Mari bersama-sama kita menyembah Tuhan. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkanku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari semuanya kita mengangkat tangan kita. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan
ada bersama-sama dengan kita di setiap musim hidup kita di hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, sebab Kau Allah yang baik Tuhan. Haleluya. Mari adik-adik semua bersyukur kepada Tuhan. Bersama-sama kita mengangkat tangan kita. Kita meninggikan Tuhan. Dan mari adik-adik semua bersama-sama kita menyembah Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari semuanya bersama kita katakan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Yeay, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Gele. Shalom anak-anak 3G Kids di rumah, apa kabar semuanya? Kak Gele sangat bersuka cita hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah online 3G Kids Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Nah, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini adik-adik. Tapi sebelumnya Kak Gele mau kita semua berdoa, mempersiapkan hati kita, mempersiapkan hidup kita menerima kebenaran firman. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan untuk kesempatan bagi kami anak-anak-Mu Tuhan hari ini untuk beribadah kepadamu Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan boleh memberikan kami ketertiban, Tuhan boleh memberikan kami pengertian yang baik sehingga firman-Mu boleh masuk di dalam hati kami dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita sudah berdoa mempersiapkan diri kita dan sekarang kita akan mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kak Gele berharap semua adik-adik di rumah duduk yang tenang, duduk yang rapi, duduk yang manis karena firman Tuhan akan segera diberitakan. Kak Gele mau tanya dulu sebelum Kak Gele bercerita. Ada yang masih ingat cerita kita minggu lalu? Angkat tangannya kalau yang masih ingat. 1, 2, 3. Wah, banyak ya yang masih ingat cerita kita minggu lalu. Nah adik-adik, minggu lalu Kak Angel bercerita tentang apa? Mengasihi musuh. Benar sekali adik-adik, itu adalah salah satu perintah Tuhan kepada umat manusia bahwa kita harus mengasihi sesama kita, mengasihi semua orang termasuk mengasihi musuh. Nah hari ini kita juga masih akan membahas tentang kasih. Kak Gele akan membawakan sebuah cerita yang terambil dari Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-37. Nah cerita kita hari ini akan berjudul Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu hari datanglah seorang ahli Taurat menghadap Tuhan Yesus dan bertanya kepada Tuhan Yesus, "Apa yang harus saya lakukan agar dapat memperoleh kehidupan yang kekal?" Lalu Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Apa yang tertulis dalam kitab Taurat?" Dan orang itu berkata bahwa di dalam kitab suci tertulis, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihi
kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Lalu Tuhan Yesus berkata kepadanya, perbuatlah hal itu. Lalu ahli Taurat itu berkata lagi kepada Tuhan Yesus, siapakah sesama kita manusia? Dan Tuhan Yesus membawakan sebuah cerita yang sangat menarik. Tuhan Yesus lalu bercerita bahwa ada seseorang berjalan dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Di tengah perjalanan, penyamun-penyamun datang, kemudian mereka merampok segala sesuatu yang dimiliki oleh orang itu. Mereka merampoknya habis-habisan. Bahkan mereka bukan hanya merampok orang itu, mereka juga memukul orang itu sampai orang itu sudah tidak lagi berdaya. Kemudian mereka tinggalkan dia di tengah jalan setengah mati. Wow, orang-orang ini sangat jahat ya adik-adik. Lalu kemudian orang itu terbaring tidak berdaya di tengah jalan, dan ketika itu ada seorang imam yang lewat di situ. Imam itu melihat orang itu sudah tidak berdaya, tapi imam itu tidak berani melakukan apa-apa. Dia kemudian bergegas untuk pergi meninggalkan orang itu. Mungkin saja dia takut, mungkin saja dia merasa dia tidak mengenal siapa orang itu, sehingga mengapa saya harus menolongnya. Kemudian datang lagi seorang Lewi lewat di jalan itu, tepat di mana orang yang tidak berdaya itu sedang terbaring. Kemudian orang Lewi itu juga melihat orang itu. Tetapi apa yang dilakukan? Dia juga tidak menolong orang itu, tetapi dia hanya melewatinya sambil terburu-buru. Karena apa adik-adik? Mungkin seperti imam tadi, orang Lewi ini juga takut, atau orang Lewi ini merasa saya tidak mengenal dia, kenapa saya harus menolong dia? Kemudian datanglah seorang Samaria. Orang Samaria melewati tempat itu, kemudian melihat orang itu terbaring tidak berdaya di tanah, dan orang Samaria itu menjadi tersentuh hatinya. Dia kemudian mendekati orang yang tidak berdaya itu. Dia kemudian menaikkan orang itu ke atas keledai. Dia berusaha untuk membersihkan luka-luka di tubuh orang itu. Kemudian dia membawa orang itu ke penginapan dan membayar penginapan bagi orang itu. Wow, adik-adik bisa lihat ya bagaimana sikap orang yang ketiga yang melewati tempat itu. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada ahli Taurat yang bertanya tentang kisah itu. Tuhan Yesus berkata demikian, menurutmu siapakah sesama dari orang yang dianiaya oleh para penyamun-penyamun itu? Lalu ahli Taurat itu menjawab bahwa sesamanya ialah orang Samaria yang telah menolong dia. Dan Tuhan Yesus kemudian berkata kepada ahli Taurat itu, pulanglah dan perbuatlah demikian. Adik-adik tadi sudah mendengar bagaimana kisah itu Tuhan Yesus ceritakan, dan adik-adik kita harus belajar dari sikap orang Samaria itu. Orang Samaria itu tidak mengenal orang yang tadi terbaring tidak berdaya di jalanan, tetapi orang Samaria itu memiliki hati untuk menolongnya. Sebaliknya, orang yang seorang imam, bahkan seorang Lewi, melewati orang itu begitu saja dan mereka tidak sama sekali berniat untuk menolong orang itu. Nah, pasti adik-adik di rumah bisa melihat bagaimana sikap yang benar. Kita semua tahu bahwa sikap yang benar ditunjukkan oleh orang Samaria itu, yaitu dia menolong orang itu, membersihkan luka-lukanya, menaikkan dia ke atas keledai, kemudian membawa dia ke tempat penginapan dan membayar tempat penginapan bagi orang itu. Padahal kalau mau dibilang, orang Samaria dan orang Israel pada saat itu tidak saling berbicara. Mereka termasuk orang-orang yang tidak berhubungan dengan baik. Tetapi adik-adik bisa lihat dari sikap orang Samaria ini, dia tidak melihat hal itu, tetapi dia tahu bahwa di depan dia ada orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, belajar dari sikap orang Samaria ini bahwa kita bukan hanya menolong orang-orang yang kita kenal, tetapi orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan kita. Adik-adik harus mulai melihat di sekeliling adik-adik. Mungkin ada tetangga yang mungkin tidak biasa kita bermain bersama-sama, ada teman-teman yang mungkin tidak kita kenal, tetapi saat ini mereka sedang membutuhkan pertolongan. Nah, sikap yang benar yang bisa adik-adik tunjukkan sebagai anak-anak Tuhan adalah adik-adik memberikan bantuan kepada mereka.
Karena firman Tuhan berkata bahwa kalau kita mampu berbuat baik, kita harus melakukannya. Kita tidak boleh menahan kebaikan. Jadi Kak Gele mengingatkan adik-adik untuk senantiasa melakukan kebaikan, melakukan kasih kepada orang-orang di sekitar kita, sekalipun mungkin kita tidak mengenal mereka. Oke? Lalu apalagi yang bisa kita pelajari dari kisah firman Tuhan ini? Nah, adik-adik, kita harus melakukan kasih setiap saat. Mungkin imam dan orang Lewi itu tidak menolong orang ini karena mereka merasa sedang buru-buru pergi ke suatu tempat. Mungkin imam ini sedang buru-buru untuk pergi mengajar sekolah minggu, atau orang Lewi ini sedang buru-buru pergi ke persekutuan, sehingga mereka tidak menolong orang ini. Tetapi orang Samaria ini, sekalipun mungkin dia juga sedang dalam perjalanan yang penting, tapi dia memberikan waktunya, dia memberikan dirinya, memberikan hidupnya, menolong orang yang sedang membutuhkan. Nah, adik-adik, jadi ada 2 pelajaran firman Tuhan bagi kita hari ini. Yang pertama, kita harus menolong sesama kita sekalipun dia itu adalah orang asing, orang yang tidak kita kenal. Yang kedua, kita harus melakukan kebaikan setiap saat. Sekalipun mungkin situasinya saat itu kita sedang terburu-buru, kita sedang ingin melakukan sesuatu yang menurut kita lebih penting, tapi jika kita punya kesempatan untuk berbuat baik, lakukanlah hal itu. Oke adik-adik, dan untuk ayat hafalan biar kita dapat mengingat firman Tuhan ini senantiasa, Kak Gele ambil dari Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-36. Di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-36 berkata, "Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati." Jangan lupa dihafalkan ayat hafalan ini ya adik-adik. Dan saat ini Kak Gele mau adik-adik semua di rumah, kita tidak bisa melakukan perbuatan kasih kita tidak bisa hanya bermurah hati tanpa kekuatan dari Tuhan dan dari Roh Kudus. Sehingga saat ini Kak Gele mau kita semua sama-sama berdoa, kita membuka hati kita agar Roh Kudus memampukan kita melakukan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Kak Gele akan berdoa bagi adik-adik semua di rumah, adik-adik yang mau hidup dalam kasih dan melakukan kasih dalam kehidupannya. Mari adik-adik kita sungguh-sungguh minta kepada Tuhan agar kita diberikan hati yang mengasihi, hati yang murah hati, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu bagi anak-anak 3G Kids pada hari ini. Kami mau Tuhan belajar dari kehidupan orang Samaria, di mana dia punya hati untuk menolong sesamanya Tuhan, sekalipun mungkin saat itu dia sedang dalam kesibukan, sekalipun saat itu dia tidak mengenal orang asing ini Tuhan, tetapi biarlah kami punya hati yang murah hati seperti orang Samaria ini Tuhan, dan kami mau meneladani Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa di surga, biarlah Roh Kudus-Mu boleh memampukan setiap kami anak-anak-Mu melakukan perbuatan kasih dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk ibadah 3G Kids kami hari ini. Biarlah Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh terus setia mengikuti ibadah 3G Kids tanpa kami merasa lelah, tanpa kami merasa bosan, tapi biarlah kami terus diberikan sukacita untuk beribadah, mencari Tuhan dari masa kecil kami. Terima kasih ya Bapa di surga, dan di kesempatan saat ini Tuhan, kami mau berdoa buat semua anak-anak 3G Kids dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan boleh menyertai semua anak-anak 3G Kids, Tuhan boleh memberkati semua anak-anak 3G Kids Tuhan, biarlah bersama dengan keluarga mereka senantiasa dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan bagi gereja kami, Gereja Sitri Pemulihan Kupang, dengan setiap program, dengan setiap pergumulan yang ada dalam gereja-Mu. Biarlah Tuhan boleh menolong, Tuhan boleh memberkati. Kami juga berdoa bagi gembala kami, Pendeta Charles Besi, dan Ibu Gembala kami Tuhan yang saat ini sedang mengalami kedukaan. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh memberikan penghiburan bagi keluarga gembala kami Tuhan, dan senantiasa diberikan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami pertaruhkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan perlindungan, keamanan, dan kesejahteraan terbaik bagi
bagi bangsa dan negara kami, bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan bagi Kota Kupang. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Akhir dari ibadah ini Tuhan, kami anak-anak 3G Kids mau menerima berkat daripada-Mu Bapa. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus terus tinggal menyertai kita semua, mulai dari hari ini sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali untuk yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita anak-anak yang percaya telah diberkati. Tuhan berkata, amin. Kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Adik-adik jangan lupa pelajaran firman Tuhan kita hari ini. Yang pertama Kak Angel, Yang pertama, kita harus melakukan hal baik bukan hanya kepada orang yang kita kenal, tapi kepada orang yang juga tidak kita kenal. dan yang kedua, kita harus melakukan hal yang baik di setiap saat. Dan adik-adik jangan lupa menghafalkan ayat hafalan kita yang ada di bawah sini dan juga mengerjakan aktivitas yang telah diberikan ya. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati dan melindungi kita semua. Sampai jumpa. God bless you and we love you. Bye. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega